Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah pengungsian di titik daerah terdampak banjir lahar hujan di Sumatera Barat. Presiden meninjau daerah Simpang Manunggal dan mengunjungi 600 orang pengungsi di lapangan bola Kecamatan Limo Kaum, Saudara. Setelah dari Kabupaten Tanah Datar, Presiden juga mengunjungi lokasi terdampak di Simpang Bukit Batabuah dan menyapa pengungsi di lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan pagi tadi, Saudara, ini adalah visual di mana Presiden Joko Widodo bertolak dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma menuju ke Sumatera Barat untuk meninjau secara langsung korban terdampak bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Tidak hanya menelan korban jiwa, Saudara, dan menyebabkan ratusan rumah harus direlokasi. Banjir lahar hujan Gunung Merapi juga merusak ada 415 hektar lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 85%-nya merupakan lahan persawahan produktif. Lahan persawahan yang saat ini tertimbun material banjir lahar hujan kemungkinan akan sulit digunakan kembali untuk menanam padi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berencana untuk mencari area persawahan baru. Lebih lengkap bagaimana kunjungan Presiden Joko Widodo untuk menyapa langsung atau meninjau secara langsung bagaimana kondisi terkini setelah banjir lahar hujan Gunung Merapi melanda wilayah Sumatera Barat. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi, Asri. Asri, rencananya siang hari ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di Sumatera Barat untuk meninjau secara langsung bagaimana kondisi terkini di sana, termasuk juga menyapa langsung atau melihat secara langsung bagaimana kondisi korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Bagaimana agenda Presiden hari ini? Kemana saja, Asri? Ya, selamat pagi Adisti. Tampaknya saat ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi kunjungan pertama, yakni di Kabupaten Agam, tepatnya di Simpang Bukit Batabuah, yang merupakan salah satu lokasi terdampak banjir lahar dingin yang terjadi pada 11 Mei lalu. Nah, rencananya memang pada rencana awal Presiden Joko Widodo ini akan mengunjungi dua kabupaten, yakni Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Tanah Datar. Namun dikonfirmasi lagi bahwa saat ini Presiden Joko Widodo ini hanya akan mengunjungi Kabupaten Agam di dua lokasi. Lokasi pertama di tempat saya melaporkan, ini lokasi terdampak di Simpang Bukit Batabuah yang merupakan lokasi terdampak, dan masih ada sejumlah kegiatan pembersihan material-material banjir begitu, kemudian juga material bangunan yang tergerus akibat banjir lahar dingin. Dan nantinya usai peninjauan di lokasi pertama, Presiden Joko Widodo ini akan mengunjungi posko pengungsian yang masih di Kabupaten Agam, Adisti dan Saudara, dan jaraknya memang tidak jauh dari lokasi terdampak di mana Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan yang pertama. Nah, visual yang bisa Anda lihat, visual terkini, Presiden Joko Widodo sudah tiba bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian juga didampingi sejumlah petinggi, begitu kalau yang kami dapat informasinya. Ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Kepala Basarnas Marsdia Kusworo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, kemudian juga tentu didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, kemudian Bupati Agam Andri Warman. Ada juga sejumlah petinggi yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo seperti Menko PMK Muhadjir Effendi yang nantinya ini akan mengunjungi Kabupaten Tanah Datar untuk kemudian meninjau lokasi terdampak dan juga memberikan bantuan juga santunan. Di lokasi ini, Adisti dan Saudara, atau di Kabupaten Agam, ini ada 23 korban meninggal dunia, kemudian 22 korban luka-luka, dan masih ada 1 korban hilang yang mana pencariannya ini masih terus dilakukan. Nah, kami saat ini tengah menuju ke lokasi tinjauan Presiden Joko Widodo.
bersama dengan Kementerian PUPR, karena kalau dari pantauan yang baru kami lihat, Adisti dan saudara, ada jembatan Bailey yang baru saja selesai dibangun, di mana ini untuk menggantikan jembatan Kasiak yang sebelumnya berdiri di lokasi tempat saya melaporkan, dan ini merupakan jembatan penghubung antara Jalan Buki Batabuah dengan Nagari Lasi. Nah, jembatan Bailey yang dibangun oleh BNPB kemudian juga bersama dengan Kementerian PUPR ini merupakan jembatan rangka baja prafabrikasi yang bersifat portable, yang ini untuk menggantikan jembatan Kasiak yang sudah goyang akibat terjangan dari banjir lahar dingin. Nah, Presiden Joko Widodo saat ini tengah meninjau lokasi terdampak di Simpang Buki Batabuah bersama dengan Kementerian PUPR, dan juga kalau kami pantau ini didampingi oleh Basarnas, kemudian juga BNPB, kemudian TNI Polri yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo. Asri, setelah mengunjungi Simpang Bukit Batabuah yang saat ini memang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran, termasuk juga kita melihat ada Menko PMK di sana. Nanti rencananya juga Presiden akan meninjau secara langsung bagaimana kondisi para pengungsi warga terdampak bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Betulkah demikian agendanya? Betul Adisti, usai meninjau lokasi terdampak di Simpang Bukit Batabuah, Presiden Jokowi ini akan melanjutkan kunjungan untuk kemudian meninjau posko pengungsian yang berada di lapangan Batu Tabah, begitu, untuk kemudian memberikan bantuan dan juga santunan, yang mana peninjauan posko tanggap darurat bencana banjir bandang dan Galodo juga ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah petinggi, begitu termasuk dengan Kepala Basarnas, Marsdia Kusworo, Kepala BNPB, Letjen TNI Soeharyanto, kemudian Gubernur Sumatera Barat, dan juga Bupati Agam. Rencananya nanti akan ada santunan yang diberikan secara simbolis untuk korban penerima bantuan rumah rusak berat, penerima bantuan rumah rusak sedang, kemudian penerima bantuan rumah rusak ringan, dan juga ada santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia. Sebagai informasi Adisti dan saudara, saat ini masa tanggap darurat masih berlangsung, di mana yang ditetapkan 14 hari pasca kejadian hingga tanggal 24 Mei 2024 mendatang. Presiden Jokowi bersama dengan Kepala BNPB kemudian juga Kabasarnas ini masih terus melakukan peninjauan di Bukit Batabuah tempat saya melaporkan. Ada sedikitnya ada lebih dari 5 eskavator yang digunakan ini untuk mengevakuasi atau memindahkan material banjir lahar dingin atau material vulkanik, kemudian juga material bangunan yang mana rumah-rumah warga ini tergerus ataupun juga hanyut terbawa arus dari banjir lahar hujan, begitu Adisti. Ya, kalau kita lihat kan juga Presiden Joko Widodo meninjau juga ya bagaimana progres dari jembatan Bailey yang tadi Anda sebutkan menggantikan jembatan Kasiak yang rusak tidak bisa dilintasi. Itu artinya sampai saat ini pendistribusian logistik ataupun bantuan terhadap wilayah yang terisolir di sana sudah bisa dijangkau oleh tim Asri. Ya, untuk bantuan memang sudah terus diberikan, begitu Adisti, dari pasca kejadian ini yang tidak berhenti disalurkan, distribusinya juga begitu, termasuk bantuan pokok seperti bantuan pangan, kemudian juga selimut untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan balita, begitu juga untuk selimut, untuk bantal guling, dan juga ada dapur umum yang memang sudah didirikan di beberapa posko
pengungsian begitu untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir lahar dingin. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo berjalan menuju ke titik-titik yang paling parah terdampak, Adisti dan saudara. Ada sejumlah eskavator ini yang tengah melakukan pemindahan material vulkanik seperti batuan besar dan juga ada beberapa material lain begitu yang diupayakan ini dipindahkan untuk kemudian membuka jalur sungai yang sempat tertutup agar aliran air bisa kembali mengalir dengan lancar begitu, dan apabila ada lahar yang kembali mengalir ini tidak kembali tumpah ke permukiman warga. Kemudian juga di dekat dari lokasi terparah ini ada jembatan Bailey yang sudah dibangun yang kemungkinan beberapa saat lagi ini Presiden Jokowi akan meninjau atau melihat bagaimana kemudian jembatan Bailey yang sudah dibangun tersebut yang bisa kembali menghubungkan dua daerah ataupun dua jalan, yakni Jalan Simpang Buki Batabua dan juga Nagari Lasi begitu. Proses evakuasi atau pembersihan ataupun juga pemindahan material vulkanik terus dilakukan mengingat memang batuan yang terbawa banjir lahar dingin ini cukup besar sehingga membutuhkan alat berat berupa eskavator. Ada lebih dari 5, kalau tadi saya lihat ada sekitar 9 eskavator yang digunakan ini untuk memindahkan material tersebut dan membuka jalur begitu untuk kemudian melancarkan arus aliran sungai begitu, Adisti dan saudara. Nah, untuk peninjauan dari Presiden Joko Widodo ini memang rencananya sebelumnya ini akan ke Kabupaten Tanah Datar juga. Namun melihat kondisi, melihat cuaca juga yang mana beberapa hari ini Adisti dan saudara saya memantau memang masih terjadi hujan. Kemudian saat ini juga langit masih mendung sehingga memang ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk menuju ke lokasi tersebut. Terlebih jalan ataupun juga akses jalan ini terputus, Adisti dan saudara, dan sulit untuk dilalui. Bahkan kalaupun harus menggunakan jalan alternatif ini memutarnya cukup jauh dan bahkan di beberapa jalan alternatif juga justru terdampak sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan, dan itu yang menjadi kendala. Maka dari itu memang kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini berpusat di Kabupaten Agam, khususnya di lokasi terdampak di tempat saya melaporkan di Simpang Buki Batabua. Kemudian juga nanti usai melakukan kunjungan di Buki Batabua, Presiden Jokowi akan meninjau posko pengungsian di posko pengungsian lapangan Batu Taba, Adisti. Iya, setelah ini Presiden Joko Widodo juga akan meninjau langsung melihat bagaimana kondisi terkini dari warga yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Kalau kita lihat saat ini Presiden Joko Widodo masih berada di salah satu wilayah yang bisa dikatakan paling parah begitu ya, di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terdampak akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi. Bahkan kita lihat material longsoran ini juga masih berada di sana, begitu batu-batu begitu besar, bahkan eskavator juga masih melakukan upaya untuk pembersihan begitu ya. Nah, kalau kita lihat begini, wilayah ini kan cukup parah sekali ya, terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Tentu saja ada trauma tersendiri bagi warga, termasuk juga bahaya yang mengancam jika nantinya peristiwa ini semacam ini terjadi lagi. Apakah nanti akan ada pembahasan soal kemana nantinya warga akan direlokasi? Asri. Ya, tentu saja di sini pembahasan terkait dengan relokasi sudah dilakukan. Kami sempat berbincang dengan warga, kemudian juga kami sempat menanyakan kepada petinggi yang memang bertugas ataupun juga memantau di lokasi. Relokasi yang ini akan dilakukan. Kementerian Sosial juga sudah mengarahkan untuk segera menentukan lahan relokasi dari para warga terdampak. Dan sejauh ini pendataan sudah dilakukan, namun masih ada koordinasi yang dilakukan oleh sejumlah stakeholder terkait, khususnya BMKG, kemudian juga PVMBG untuk kemudian menentukan lokasi mana yang layak untuk jadi lahan relokasi yang layak untuk dihuni oleh para korban terdampak, di mana juga harus dipastikan ini tidak akan dilalui ataupun juga bukan jalur dari
lahar dingin yang mungkin kemudian akan terjadi kembali. Sehingga memang perlu koordinasi dan juga beberapa pertemuan yang dilakukan oleh para stakeholder terkait untuk menentukan di mana lokasi hunian warga terdampak yang akan menjadi lahan relokasi begitu Adisti. Dan kalau saya sempat berbincang dengan warga kemarin, mereka ini hampir seluruhnya setuju begitu untuk direlokasi karena rumah mereka ini sama sekali sudah tidak dapat ditinggali Adisti dan saudara, sehingga mereka pun sebetulnya kebingungan dan justru sangat berharap agar relokasi ini bisa terus ataupun juga bisa segera dilakukan untuk kemudian bisa mereka mendapatkan tempat tinggal yang pasti, karena mereka tidak semua Adisti ini mengungsi di posko pengungsian. Ada yang bahkan memilih untuk mengungsi di rumah kerabatnya yang jauh, bahkan berbeda kabupaten yang harus ditempuh dengan jarak lebih dari 3 jam begitu. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo tengah meninjau jembatan Bailey yang sudah dibangun oleh stakeholder terkait, baik oleh BNPB dan juga Kementerian PUPR, yang mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jembatan Bailey ini untuk mengganti jembatan Kasiak yang sudah goyang ataupun juga hampir roboh atau bisa disebutkan rusak begitu akibat terjangan banjir lahar dingin. Dan jembatan Bailey ini dibuat untuk bisa kembali menghubungkan antara Jalan Bukit Batabuah dengan Nagari Lasi agar warga kemudian masih bisa terus melintas dan melakukan aktivitas di antara Jalan Simpang Bukit Batabuah dan juga di Nagari Lasi. Adisti. Iya, sampai saat ini memang Presiden masih meninjau secara langsung bagaimana kondisi terkini setelah bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi menerjang wilayah Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Tanah Datar di wilayah Sumatera Barat. Dan yang Anda saksikan ini adalah visual terbaru di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri PUPR, kemudian juga ada Menko PMK, kemudian juga ada Gubernur Sumatera Barat dan juga Bupati juga meninjau bagaimana kondisi terkini, termasuk juga melihat bagaimana sebenarnya kondisi dari jembatan Bailey yang baru saja kita lihat. Presiden Joko Widodo melihat bagaimana kondisinya. Jembatan Bailey ini merupakan jembatan yang dibuat oleh Kementerian PUPR dan juga stakeholder lainnya untuk menggantikan jembatan Kasiak yang tadi sudah disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan mengalami kerusakan parah begitu ya akibat lahar hujan Gunung Merapi yang menerjang wilayah ini, saudara. Dan Presiden Joko Widodo ini bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo nantinya juga kita akan melihat bagaimana Presiden dan juga Ibu Negara serta pejabat terkait lainnya juga akan meninjau secara langsung melihat bagaimana kondisi warga terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi di posko pengungsian, tepatnya posko pengungsian yang ada di lapangan Batu Taba. Seperti yang Anda ketahui bersama, saudara, sampai saat ini masa tanggap darurat masih terus berjalan sampai 24 Mei 2024 mendatang. Pemerintah sendiri memang sudah menerapkan atau menetapkan 14 hari masa tanggap darurat setelah peristiwa bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi yang menelan korban jiwa lebih dari 40 orang, saudara. Di Kabupaten Agam sendiri, dari informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Asri Gunawan, ada lebih dari 20 orang meninggal dunia akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi ini di Kabupaten Agam. Kita akan menyaksikan bersama, saudara, bagaimana kondisi terkini pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi. Eskavator juga masih dikerahkan, upaya terus dilakukan untuk membersihkan material yang banyak sekali batu-batu besar yang masih berada di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terbawa oleh banjir lahar hujan Gunung Merapi. Termasuk juga nantinya juga ada pembahasan soal bagaimana akan ada relokasi, di mana lokasinya. Kalau tadi jurnalis Kompas TV Asri Gunawan menyatakan bahwa ketika ditanyakan kepada warga, rata-rata hampir seluruhnya warga yang terdampak bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi ini setuju
atau menerima jika nantinya mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman, mengingat situasi dan juga kondisi saat ini kalau kita lihat saksikan bersama saudara bagaimana wilayah Kabupaten Agam Sumatera Barat seperti yang Anda saksikan di televisi Anda ini sudah hancur akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Batu-batu besar tentu saja masih berada, bahkan eskavator, ada 5 eskavator yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan material yang masih berada di lokasi, saudara. Asri, setelah ini berarti Presiden Joko Widodo nanti akan langsung bertolak untuk melihat posko pengungsian, agendanya ya, Asri? Betul, Adisti, saat ini Presiden Joko Widodo tengah berpindah begitu, bertolak ke lokasi pengungsian di lapangan Batu Taba untuk kemudian mengunjungi para korban banjir lahar dingin yang mengungsi khususnya di Kabupaten Agam. Kalau kami lihat dari data yang diperoleh dari BPBD Sumatera Barat, Adisti dan saudara, ada total ini dari 4 kabupaten yang terdampak ada 3.552 jiwa yang mengungsi. Sementara di Kabupaten Agam ada 196 jiwa yang mengungsi, di Kabupaten Tanah Datar ada 3.030 jiwa yang mengungsi. Kemudian di di Kota Padang Panjang ada 291 jiwa, dan di Kabupaten Padang Pariaman ada 35 jiwa yang mengungsi. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo sudah memasuki kendaraan untuk kemudian berpindah ke lokasi pengungsian yang jaraknya memang tidak jauh dari lokasi tinjauan pertama, Disti, berjarak sekitar 1 kilometer. Kami pun awak media ini akan mengikuti Presiden Joko Widodo untuk kemudian melihat bagaimana kunjungan dan tinjauan yang dilakukan di posko pengungsian lapangan Batu Taba. Nantinya rencananya akan ada sejumlah bantuan yang diberikan beserta santunan yang juga nantinya Presiden Joko Widodo akan didampingi oleh sejumlah petinggi begitu, termasuk juga para menteri. Tadi kalau kami dapat informasinya, Adisti dan saudara, untuk Menko PMK Muhadjir Effendi ini akan mengunjungi Kabupaten Tanah Datar yang memang kalau dari rencana awal Presiden Joko Widodo ini akan berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar, namun karena situasi dan kondisi dan satu dan lain hal begitu tidak jadi dikunjungi begitu, sehingga memang fokus kunjungannya ini hanya di Kabupaten Agam di 2 lokasi. Yang pertama di lokasi terdampak dan yang kedua di posko pengungsian. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah menuju ke lokasi pengungsian, Adisti dan saudara. Kami pun awak media turut mengikuti Presiden Joko Widodo. Terlihat juga di sini banyak warga yang menyapa Presiden Jokowi untuk menyapa begitu dan bertemu dengan Presiden Jokowi secara langsung, khususnya juga yang warga yang mengungsi di posko pengungsian ini ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Oke, Anda harus berpindah lokasi karena memang Presiden Joko Widodo saat ini memang menuju ke posko pengungsian yang ada di lapangan Batu Taba untuk melihat bagaimana kondisi terkini warga terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Nah, yang Anda saksikan ini visual terbaru ini adalah posko pengungsian di lapangan Batu Taba, di mana setelah ini saudara Presiden Joko Widodo akan berkunjung bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan juga Menko PMK, Menteri PUPR, dan juga ada Gubernur Sumatera Barat tadi, Bupati, untuk melihat bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian, termasuk juga kondisi warga di sana. Karena kalau kita melihat bagaimana warga di sana mungkin sudah mengeluhkan sakit begitu karena beberapa hari berada di posko pengungsian, termasuk juga Presiden akan meninjau secara langsung bagaimana pendistribusian logistik, ketersediaan air bersih, termasuk juga kebutuhan bagi ibu hamil, lansia, dan juga balita di sana, saudara.
Dan saudara, sebelumnya Presiden Joko Widodo ini sudah mengunjungi lebih dulu ke wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana tadi adalah wilayah yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, bisa dikatakan wilayah yang cukup terdampak paling parah akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu, saudara. Di sana Presiden Joko Widodo juga menyempatkan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini, termasuk juga meninjau jembatan Bailey yang dibangun secara sementara oleh Kementerian PUPR dan juga stakeholder terkait, menggantikan jembatan Kasiak yang menghubungkan antara Bukit Batabuah dan Nagari Lasih yang bisa dikatakan mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Kami akan update lanjutan bagaimana kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi terdampak bencana Gunung Merapi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Tangannya. Kami juga Visual yang Anda saksikan ini adalah visual terbaru di mana Presiden Joko Widodo baru saja tiba di posko pengungsian, tepatnya yang berada di lapangan Batu Taba, setelah sebelumnya sempat mengunjungi wilayah Kabupaten Agam. Dan kita melihat, saudara, Presiden Joko Widodo langsung menyapa warga yang berada di posko pengungsian terdampak banjir lahar hujan Merapi. Presiden Joko Widodo, saudara, tampak menyapa warga yang berada di posko pengungsian di lapangan Batu Taba, di mana sejumlah warga di sana sudah menanti Presiden Joko Widodo, termasuk juga anak-anak, saudara, yang saat ini sudah disapa oleh Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo menanyakan bagaimana kondisi anak-anak di sana, termasuk juga aktivitas belajar mengajar, apakah masih terus berlangsung di posko pengungsian, saudara. Kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang berada di posko pengungsian lapangan Batu Taba. Di wilayah ini, saudara, Presiden Joko Widodo
memberikan bantuan berupa makanan gitu kepada anak-anak korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi, saudara, bersama dengan Ibu Negara yakni Iriana Joko Widodo. Seperti yang kita ketahui, saudara, akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi di wilayah Sumatera Barat yang terjadi pada 11 Mei 2024 lalu, ribuan warga baik itu dari Kabupaten Agam, kemudian juga Kabupaten Tanah Datar, kemudian ada juga dari Padang Pariaman juga terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Dan warga sebagian besar terpaksa harus mengungsi di posko pengungsian, saudara, karena rumah mereka ini hancur akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah saat ini masih membahas sebenarnya lokasi yang tepat, yang aman untuk warga direlokasi. Sampai saat ini memang belum ada pengumuman secara resmi warga ini akan direlokasi kemana, ke tempat yang lebih aman. Kalau kita melihat tadi bagaimana kondisi pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi, batu besar begitu bahkan sampai ke permukiman warga dan menghancurkan rumah warga, saudara. Tentu saja warga dari sebagian besar yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi ini setuju dan bersedia untuk direlokasi, saudara. Kita akan saksikan bersama, ini dia visual terbaru di mana Presiden Joko Widodo membagikan makanan kepada anak-anak di lokasi posko pengungsian di lapangan Batu Taba. Berikut ini. Kan secara langsung, saudara, kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang berada di lokasi posko pengungsian di mana Presiden Joko Widodo saat ini mengunjungi posko pengungsian untuk membagikan makanan. Asri, silahkan Asri. Ya, di sini saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana tengah membagikan makanan kepada anak-anak yang merupakan pengungsi dan juga korban dari banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bisa Anda saksikan juga di sini, dan saudara, ini anak-anak sangat antusias, sangat senang dari sejak pagi. Ini anak-anak menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya makanan berat yang diberikan, tapi juga ada snack-snack ringan yang memang ini tentu jadi favorit anak-anak. Sehingga kedatangan Presiden Joko Widodo ini bisa menghibur anak-anak yang mengungsi di posko pengungsian lapangan Batu Taba. Begitu karena diberi sejumlah bantuan juga, ini mereka merasa senang begitu bisa dapat snack. Ada yang juga ingin bersalaman langsung dengan Presiden Joko Widodo. Tadi ada yang, nah saat ini Presiden Joko Widodo tengah berinteraksi dengan anak-anak yang merupakan para pengungsi. Mereka ini juga terlihat sangat antusias, Adisi dan saudara. Terlihat sangat senang menerima kehadiran atau kedatangan dan kunjungan dari Presiden Joko Widodo. Presiden juga sempat menanyakan beberapa pertanyaan tadi, Adisti, seperti bagaimana, sudah makan atau belum, sehat atau tidak, begitu kepada anak-anak. Dan juga bahkan sempat bercanda begitu bersama dengan anak-anak. Dan saat ini Presiden kembali membagikan makanan kepada para anak-anak pengungsi di posko pengungsian lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Mereka juga terlihat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan makanan dari Presiden langsung begitu. Banyak juga yang ingin menyapa secara langsung, banyak yang ingin anak-anak yang ingin secara langsung menyapa begitu ataupun bisa berinteraksi langsung dengan Presiden Jokowi.
Dan Adisti dan saudara, informasi yang kami dapatkan selain bantuan makanan yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo, ada berupa santunan duka dan juga santunan rumah rusak secara simbolis yang nantinya akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa kategori yang kalau saya dapatkan datanya dari Bupati Adisti, ini akan ada santunan bagi penerima bantuan rumah rusak berat, kemudian santunan bagi penerima bantuan rumah rusak sedang, kemudian penerima bantuan rumah rusak ringan, dan juga tentunya nanti akan ada santunan duka bagi ahli waris korban meninggal dunia. Nah, kalau informasi yang kami peroleh dari BPBD Provinsi Sumatera Barat, dari total 4 kabupaten yang paling parah terdampak, total ini ada 61 korban meninggal dunia, di mana 2 orang ini masih belum teridentifikasi, sementara masih ada 11 orang hilang yang masih dilakukan pencarian. Saat ini Presiden Joko Widodo juga tengah membagikan buku Adisti dan saudara kepada para anak-anak. Ini juga bersama dengan Ibu Iriana membagikan buku. Ini anak-anak juga terlihat sangat senang menerima buku dari Presiden Jokowi, karena kita ketahui aktivitas belajar mengajar atau sekolah juga sempat terhambat di Kabupaten Agam khususnya akibat bencana banjir lahar dingin. Tentu saja proses belajar mengajar ini ada sebagian sekolah yang menerapkan kebijakan untuk belajar secara daring atau online. Begitu, ada pun juga yang masih diliburkan, tapi ada juga beberapa yang memang masih masuk sekolah seperti biasa, datang ke sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar. Tapi tentu saja bantuan dan juga kehadiran dari Presiden Joko Widodo ini memberikan dorongan secara psikis begitu Adisti dan saudara, secara mental, yang mana ini bisa menghibur dari anak-anak yang menjadi korban banjir lahar dingin di Kabupaten Agam. Mereka merasa senang dengan kehadiran dari Presiden dan juga Ibu Iriana. Kemudian untuk makanan Adisti dan saudara dan juga bantuan lainnya, sebetulnya sebelum Presiden Joko Widodo, para pengungsi dan juga korban ini dipastikan sudah menerima bantuan secara merata begitu, didistribusikan secara merata. Dan saat ini Presiden Joko Widodo sudah memberikan buku dan juga makanan kepada anak-anak. Tentunya kunjungan atau tinjauan di posko pengungsian masih akan terus berlangsung, mengingat juga nanti ada, kalau informasi kami dapatkan, nanti akan ada santunan atau bantuan berupa santunan duka yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi. Adisti. Ya, tadi baru saja kita simak bagaimana antusias yang begitu besar dari anak-anak korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi yang baru saja diberikan bantuan atau diberikan makanan begitu, kemudian juga ada diberikan buku kepada anak-anak juga, kepada anak-anak supaya bisa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar meskipun berada di posko pengungsian. Kami melihat betul bagaimana raut wajah anak-anak yang begitu senang sekali dan begitu antusias ketika menerima bantuan dari Presiden Joko Widodo berupa makanan dan juga buku. Selanjutnya, saudara, kita akan lihat bersama Presiden Joko Widodo tampaknya akan memberikan bantuan kepada korban bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi, diberikan secara simbolis santunan duka pada keluarga yang menjadi korban meninggal dunia akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi. Saudara, kita simak bersama. Asri, masih mendengar suara Adisti di studio, Asri? Ya, Adisti. Ya, Asri, betulkah saat ini kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini tampaknya secara simbolis memberikan santunan duka cita kepada keluarga korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi? Betulkah, Asri?
Betul Adisti, saat ini tengah memberikan bantuan berupa santunan duka dan juga warga terdampak ataupun juga yang rumahnya rusak begitu. Ini secara simbolis ada 12 warga penerima yang menerima santunan secara simbolis. Kalau bisa saya sebutkan Adisti dan saudara, ini ada penerima bantuan rumah rusak berat, kemudian juga penerima bantuan rumah rusak sedang, lalu penerima bantuan rumah rusak ringan, dan juga ini santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia. Presiden Joko Widodo juga ini sempat berbincang terlebih dahulu dengan penerima bantuan. Khususnya kalau kami lihat dari simbolis yang diberikan, ini merupakan penerima bantuan rumah rusak sedang begitu. Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh sejumlah petinggi begitu Adisti dan saudara, Kepala BNPB, kemudian bersama dengan petinggi lainnya untuk kemudian memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir lahar dingin atau lahar hujan Gunung Merapi, yang mana kita ketahui ini sebagian besar dari warga rumahnya ini terdampak, rumahnya rusak, baik itu rusak ringan sampai dengan rusak berat, bahkan rumahnya ini hampir atau bisa disebutkan rata dengan tanah dan tidak bisa ditinggali. Saat ini juga warga tidak hanya di Kabupaten Agam, tapi di kabupaten lain terdampak, di Tanah Datar, kemudian di Kota Padang Pariaman, Kabupaten Padang juga mengungsi begitu akibat mereka tidak bisa meninggali atau rumahnya ini sudah tidak bisa dihuni. Dan Presiden juga tentu ini memberikan santunan duka bagi ahli waris korban meninggal dunia. Korban yang terdampak Adisti dan saudara, ini ada sejumlah korban yang mengungsi. Kalau dari data BPBD Sumatera Barat, ada 3.552 jiwa yang mengungsi. Saat ini Presiden Joko Widodo tampaknya ini akan mengunjungi posko atau tenda pengungsian. Dan ini merupakan warga-warga yang memang sudah mengungsi di posko pengungsian lapangan Batu Taba. Presiden ini menyempatkan untuk menyapa para warga pengungsi, kemudian juga sekaligus memberikan bantuan berupa makanan, kemudian bahan pangan, kebutuhan pokok begitu kepada para warga terdampak. Seperti visual atau gambar terkini yang bisa Anda saksikan, Adisti dan saudara, Presiden Jokowi bahkan duduk begitu untuk berbincang langsung bersama para warga atau korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Tidak hanya Presiden Jokowi, kami juga melihat di sini ada Ibu Iriana Joko Widodo. Kalau kita lihat di posko atau di tenda pengungsian yang saat ini didatangi oleh Presiden Jokowi, ini mayoritas hampir seluruhnya ibu-ibu begitu ya. Ini sedang berbincang dengan Presiden Jokowi. Presiden juga ini menyampaikan beberapa hal begitu kepada para pengungsi. Kalau dari yang kita lihat sebelumnya di tenda yang di mana tempat berkumpulnya tadi anak-anak, Presiden Jokowi menyampaikan untuk jangan lupa untuk tetap makan, menjaga kesehatan. Nah, saat ini juga di tenda pengungsian yang didatangi ataupun juga dikunjungi oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Saat ini juga Presiden menyampaikan beberapa pesan kepada para pengungsi. Dapat dilihat juga di sini saudara, di belakang Presiden Jokowi ini ada Menko PMK Muhadjir Effendi yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo. Ada juga yang turut mendampingi, ini Kabasarnas Marsdia Kusworo, kemudian juga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam meninjau lokasi terdampak di Kabupaten Agam, khususnya di tadi sebelumnya di Simpang Buki Batabuah, kemudian saat ini di posko pengungsian lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Adisti.
Ya, kalau kita melihat bagaimana saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Halo Kak, ini di belakang Kak. Kalau kita melihat saudara Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat ini tengah menyapa dan juga melihat bagaimana tenda pengungsian yang berisi ibu-ibu yang merupakan korban terdampak dari banjir lahar hujan Gunung Merapi. Dan saat ini saudara kita melihat Presiden Joko Widodo tengah berbincang dengan Kepala BNPB untuk mungkin juga termasuk memberikan bantuan begitu kepada ibu-ibu yang berada di tenda pengungsian yang menjadi korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi yang berada di posko pengungsian di lapangan Batu Tabang, saudara. Seperti yang kita ketahui, saudara, ribuan warga di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman ini terpaksa harus mengungsi di sejumlah posko pengungsian karena rumah mereka hancur akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu. Dan sampai saat ini saudara, kebijakan masa tanggap darurat masih terus dilakukan sampai 14 hari ke depan atau sampai 24 Mei 2024. Kita saksikan bersama saudara Presiden Joko Widodo di tenda posko pengungsian juga membagikan sejumlah bantuan secara langsung pada ibu-ibu yang merupakan korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Saudara, setelah sebelumnya saudara Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan santunan kepada 12 orang warga penerima bantuan rumah rusak parah, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Dan sebelumnya juga tadi Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan makanan juga, menyapa secara langsung kepada anak-anak yang berada di posko pengungsian, memberikan makanan, kemudian juga diberikan bantuan buku pelajaran kepada anak-anak yang berada di posko pengungsian di lapangan Batu Taba. Dan saat ini saudara Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo masih tampak berbincang santai dengan ibu-ibu yang berada di tenda di posko pengungsian untuk menanyakan bagaimana kondisi mereka, termasuk juga bagaimana menanyakan keadaan rumah mereka di sana setelah terjadinya banjir lahar hujan Gunung Merapi, saudara. Dalam kunjungan ini, saudara, Presiden Joko Widodo sebelumnya memang sudah mengunjungi salah satu wilayah yang bisa dikatakan juga mengalami kerusakan yang cukup parah terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi. Tadi juga Presiden juga sempat mengunjungi jembatan darurat atau jembatan Bailey yang dibangun oleh Kementerian PUPR beserta dengan stakeholder terkait lainnya, menggantikan jembatan Kasiak yang sudah rusak akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi, saudara. Dan wilayah Kabupaten Agam Sumatera Barat adalah wilayah yang hari ini diagendakan memang menjadi daerah yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, termasuk adalah Presiden Joko Widodo mengunjungi posko pengungsian yang berada di lapangan Batu Taba. Ribuan warga, saudara, baik itu di Kabupaten Agam, kemudian di Tanah Datar, Padang Pariaman, ini terpaksa mengungsi akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi yang menerjang wilayah mereka dan menghancurkan rumah yang mereka tinggali, saudara. Melihat dari lokasi paling terdampak di
Simpang Bukit Batabuah, di mana tempat itu merupakan tempat yang paling terdampak. Di mana kemarin juga untuk di tempat itu ada satu masjid yang terdiri kokoh yang ada di samping lokasi dari aliran air yang Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Usai mengunjungi dari lokasi paling terdampak di Bukit Batabuah, Presiden Joko Widodo langsung bergeser ke lokasi pengungsian, pusat pengungsian yang berada tidak jauh dari lokasi dari tempat terdampak, yakni sekitar ada 2 km, didampingi oleh Bupati Agam, mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana ke posko pengungsian. Terima kasih. Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi setelah banjir lahar hujan Gunung Merapi yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Saudara, Presiden Joko Widodo terlihat baru saja selesai untuk menyerahkan bantuan kepada ibu-ibu yang berada di tenda pengungsian, dan selanjutnya saudara, breaking news Kompas TV akan disampaikan oleh rekan saya Harjuno Pramundito sesaat lagi saudara. Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Harjuno. Iriana Joko Widodo membagikan bantuan bagi anak-anak yang saat ini berada di tenda pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan saat ini Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh sejumlah pejabat yang juga menyertai terkait dengan bantuan dan juga nantinya ada relokasi atau hunian baru dan rumah baru bagi warga yang terdampak, terutama bagi rumah yang mengalami kerusakan parah, sedang dan juga ringan. Tadi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana juga meninjau sejumlah lokasi di mana dampak dari terjangan Gunung Merapi. Presiden Jokowi juga sempat berjumlah warga, terutama kaum perempuan dan juga anak-anak yang masih berada di pengungsian. Total ada sekitar 1.000 lebih atau 1.600 lebih warga yang terdampak akibat lahar hujan Gunung Merapi. 67 orang meninggal dunia akibat bencana lahar hujan Gunung Merapi, dan pemerintah hingga saat ini menerapkan tanggap darurat selama 14 hari. Jadi masuk Zoom ya? Ini ada Zoom-nya mana? Salah. Kasih aja linknya deh. Ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, yakni makanan dan juga obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan oleh warga. Ini satu persatu bantuan dan juga ini tampaknya amplop ya, diberikan kepada warga, terutama kepala keluarga. Dan tampak Presiden Jokowi menyaksikan langsung bagaimana penyerahan bantuan terhadap warga. Hingga saat ini, korban akibat terjangan Gunung Merapi di Sumatera Barat telah bertambah hingga saat ini tercatat 67 orang. Kapus Datin dari BNPB juga menyatakan hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk menemukan sejumlah orang yang saat ini dilaporkan hilang.
Hingga saat ini berdasarkan Pusdalops BNPB, jumlah korban yang hilang hingga saat ini tercatat ada 20 orang. Akan dipindah ke titik satu atau ke tenda lainnya. Total ada sekitar 1.543 keluarga yang terdampak dan hingga saat ini ada 44 orang yang mengalami luka-luka akibat bencana lahar hujan dari Gunung Merapi. Dan terjangan lahar hujan Gunung Merapi terjadi dan mengakibatkan 5 kabupaten kota terdampak dan 1.500 warga terdampak akibat terjangan tersebut dan sejumlah warga 900 lebih warga hingga saat ini masih mengungsi di pengungsian dan ini merupakan salah satu titik yakni di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi kalau bisa ini kita prepare buat doorstop karena kompak juga nggak ada di situ kan. Prepare buat doorstop ini kalau bisa kalau misalkan playback lagi yang tadi udah direkam jadi kita prepare buat doorstop. Udah ada zona. Oh ya. Hingga saat ini Presiden masih terus menyaksikan bagaimana proses penyerahan bantuan bagi warga yang saat ini masih berada di pengungsian. Dan Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Iriana dan juga Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Lalu juga ada Pangko Kabithan 1 Laksdia TNI Agus Haryadi, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan Hasibuan. Lalu juga ada Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono dan juga Komandan Lanut Sultan Syahril Kolonel Nafsani. Ini merupakan salah satu agenda di mana Presiden Jokowi juga akan meninjau sejumlah titik dan ini adalah salah satunya di lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam. Dan ini merupakan posko tanggap darurat yang disediakan oleh tim SAR gabungan yakni juga BNPB. Presiden menyerahkan langsung santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban yang terdampak bencana gunung atau lahar hujan Gunung Merapi. Ada 67 warga yang tercatat meninggal dunia akibat bencana lahar hujan. Lahar hujan yakni merupakan peristiwa alamiah dari susulan erupsi yang terjadi akibat proses vulkanik dari sebuah gunung api. Dan pada saat bencana terjadi, situasi di titik hujan atau di titik gunung puncak gunung terjadi hujan yang cukup deras dan mengakibatkan sejumlah material, terutama lahar kemudian terdorong oleh derasnya hujan dan kemudian mengalir di sejumlah titik, terutama titik-titik sungai yang berada di kaki Gunung Merapi. Peristiwa tersebut mengakibatkan lahar hujan atau biasa juga disebut lahar dingin. Kita dengarkan langsung bagaimana pernyataan dari Presiden Jokowi pasca memberikan santunan dan juga bantuan bagi korban Gunung Merapi. Ini Mbak Lydia lagi ngerekam ya?
namanya Sungai Batang Kasihan. Dari kementerian. Dan sebelumnya Presiden telah memberikan bantuan dan santunan duka bagi korban Gunung Merapi. Sebelumnya BNPB mencatat ada 67 warga yang meninggal dunia dan tim SAR gabungan terus melakukan upaya untuk menemukan sejumlah orang yang saat ini masih dilaporkan hilang. Berdasarkan data Pusdal Ops dari BNPB tercatat ada 20 orang yang saat ini masih dilaporkan hilang. Peristiwa banjir atau lahar hujan terjadi pada 11 Mei lalu dan saat itu sejumlah titik yakni ada 5 kabupaten dan kota dari Sumatera Barat diterjang banjir lahar hujan Gunung Merapi. Titik yang paling terdampak parah tercatat ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan juga Kabupaten Tanah Datar. Dan ini merupakan salah satu titik yakni di posko pengungsian tanggap darurat lapangan Batu Tabah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Presiden memberikan arahan langsung kepada jajarannya untuk memberikan bantuan dan juga rencana akan relokasi rumah warga yang terdampak akibat banjir lahar hujan. Dari Pusdal Ops BNPB tercatat ada 1.500 lebih warga yang terdampak dan 900 lebih warga tercatat tengah mengungsi. Hingga saat ini pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan baik berupa rumah terhadap rumah yang mengalami kerusakan parah, ringan ataupun juga sedang. Baik, kami juga akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini juga berada di lapangan Batu Tabah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Asri? Selamat siang, Asri. Ya, Juno. Ya, Asri, hingga saat ini apa saja arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo pasca memberikan santunan dan bantuan? Ya, Juno, saat ini Presiden Joko Widodo baru saja menggelar rapat koordinasi ataupun juga memberikan pengarahan begitu kepada stakeholder terkait, baik itu dari Kementerian, TNI Polri, ada BPBD, Basarnas, BNPB juga. Nah, usai melakukan rapat koordinasi ataupun juga pengarahan, nantinya baru Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pernyataan kepada awak media pasca pemberian santunan atau bantuan kepada para korban terdampak bencana banjir lahar dingin gunung. Kalau kita kilas balik, Juno dan saudara, ada beberapa hal yang memang sangat perlu diperhatikan, utamanya tentu bagi para korban terdampak terkait dengan bantuan, kemudian trauma healing juga, sampai ke relokasi dari kediaman ataupun juga tempat tinggal warga terdampak yang rumahnya rusak berat atau bahkan ini sampai tidak bisa ditinggali lagi. Nah, apa saja kemudian nanti yang akan ataupun juga apa saja yang diarahkan, yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para stakeholder terkait, ataupun juga apa saja tadi yang disampaikan kepada para warga terdampak, tentu nanti kita akan ketahui bersama dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Saat ini kami pun awak media masih menunggu Presiden Joko Widodo masih melakukan koordinasi, masih berbincang dengan Kepala BNPB, Menko PMK, dan saat ini Presiden Joko Widodo sudah menghampiri untuk memberikan pernyataan secara resmi. Kamera. Jadi bagaimana Pak meninjau lokasi bencana tadi cukup parah sepertinya? Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat
semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Ya. Untuk relokasi sendiri ada berapa Pak tadi? Berapa warga yang atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? Dari 159 itu ada 100-an Pak. Siap. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin dia kita biarkan, mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi, sangat berbahaya. Sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Pak, ada arahan khusus Pak terkait penanganan bencana, tadi kan sempat rapat juga Pak di dalam itu terkait penanganan. Ya, poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik, dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Saya kira seperti itu yang saya cek. Pak, ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau, masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati. Pak Ali Sulaim Pak, soal Presiden Iran Pak yang baru saja kecelakaan. Oh, urusan lahar dingin, betul. Ini memang setelah dihitung oleh Kementerian PU dibutuhkan Sabodam 56. Yang ada sekarang baru 2. Sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak. Dan saya perintahkan tahun ini harus dimulai. Terutama di tempat-tempat yang sangat penting, ada 6, segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen, nanti akan saya perintah ke Menteri PU. Ya. Pak, soal lain Pak, terkait isu Presiden Iran Pak yang baru saja meninggal karena kecelakaan, mungkin atas peristiwa tersebut akan mempengaruhi kondisi geopolitik atau seperti apa ke depannya? Apa akan mempengaruhi geopolitik Pak dan ekonomi Indonesia atau khususnya dunia terkait meninggalnya Presiden Iran? Ya, pertama-tama pemerintah dan masyarakat Indonesia menyatakan duka yang mendalam atas wafat meninggalnya Presiden Raisi di kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh beliau, dan kita harapkan tidak berdampak kepada ekonomi global, utamanya yang berkaitan dengan harga minyak, karena kalau sudah harga minyak naik, terdampak dari peristiwa itu akan berdampak kemana-mana, ke kenaikan harga barang dan lain-lainnya. Kita harapkan tidak ada dampak seperti itu. Pak, soal politik Pak, kemarin Bapak nggak diundang ke Rakernas PDIP, bagaimana Pak? Ditanyakan yang mengundang, jangan saya. Pak, tapi kemarin sempat akrab bertemu dengan Bu Puan di KTT BWF Pak, apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Iya Pak, cukup akrab Pak, kemana Pak? Senyum sumringah gitu Pak, ketawa-ketawa gitu. Ya,
semeringah dong, masa nggak boleh semeringah? Apa ada rencana dengan ketemu dengan Bu Mega juga, Pak? Makasih ya. Ada rencana ketemu dengan Bu Mega? Yang diobrolkan ya masalah air, namanya di World Water Forum. Ada pembahasan bertemu dengan Bu Mega nggak, Pak? Saat Dengan Mbak Puan nggak ada. Pak, soal Mas Bobi masuk Gerindra bagaimana tanggapannya, Pak? Mas Bobi masuk Gerindra, apa ada Mas Bobi Gerindra? Tanyakan ke Bobi Nasution langsung, karena sudah menjadi orang tua, sudah dewasa, tanggung jawabnya, kemandiriannya ada di dia. Nggak ada konsultasi ke Bapak sebelumnya? Ya, jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Ya. Terima kasih, Pak. Orang tua hanya mendoakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Itu tadi pernyataan di depan awak media, Presiden Jokowi menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan dan juga santunan, terutama bantuan bagi warga yang terdampak. Tercatat ada 625 rumah warga yang mengalami kerusakan berat, ringan atau sedang hingga ringan. Dan 159 diantaranya terkategori rusak parah. Dan pemerintah saat ini berkomitmen untuk berupaya merelokasi dan mendirikan rumah baru bagi warga. Presiden tadi menyatakan ada 100-an lebih warga yang telah menyetujui untuk direlokasi. Baik, ini merupakan akhir dari Breaking News Kompas TV. Informasi terbaru lainnya akan kami hadirkan langsung dalam program Kompas Siang yang akan hadir sesaat lagi. Saya Harjuno Pramendito, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Udahan berarti. Halo, Mas, ini udahan. Gambar aman. Gambar aman. Freeport aman. Cucuk meong. Meski ada huru hara. Ayo yang ikut ke komuter. Aman, balik. Aku bisa ya. Thank you ya. Ya, please, thank you.